Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Maharani Alti dengan NIM 2303065000023 kelas C Fisioterapi angkatan 23. Kali ini saya akan menjelaskan tentang obat atropin sebagai tugas biomedik dari Bapak Hairul Fadli Muhtar Lutfi M. S.Pharm M. Biomed. Atropin merupakan obat golongan antikolinergik yang telah digunakan untuk blokade sementara efek muskarinik berat atau mengancam jiwa seperti antisialagogue, agen antivagal, antidotum untuk keracunan organofosfat, dan terapi bradikardia simptomatik. Sediaan tetes mata atropin juga digunakan sebagai parasimpatolitik untuk menyebabkan midriatis dan sikloplegia. Atropin sebagai agen antikolinergik bekerja secara kompetitif memblokade pengikatan asetilkolin ke reseptor muskarinik pada situs parasimpatis di sistem saraf pusat dan jaringan perifer seperti jantung, usus, otot bronkial, iris, dan kelenjar sekretori. Beberapa efek dari atropin antara lain mengurangi aktivitas vagal sehingga meningkatkan denyut jantung, serta bronkodilatasi dengan menghambat sekresi di saluran pernapasan dan mengendurkan otot polos bronkus. Sediaan tetes mata dapat menginduksi midriasis dan sikloplegia dengan menghambat kontraksi otot sfinkter pupil melingkar dan melumpuhkan otot siliaris yang masing-masing bertanggung jawab untuk akomodasi. Sekarang kita akan masuk ke indikasi obat atropin. Atropin atau atropin sulfat mempunyai indikasi FDA untuk efek antisialagogue atau antivagal, keracunan organofosfat atau muskarinik, dan bradikardia. Awalnya disintesis dari tanaman Atropa belladonna yang merupakan asal mula nama obat tersebut. Antisialagogue. Meskipun atropin dapat digunakan secara terpisah untuk efek anti air liur, atropin secara formal tidak direkomendasikan untuk penggunaan rutin pada saluran napas terkontrol. Meskipun atropin dapat digunakan di luar label untuk meminimalkan sekresi pada pasien yang diintubasi. Glikopirolat setidaknya 5 kali lebih kuat dibandingkan atropin dalam efek antisialagognya. Keracunan antikolinergik. Asetilkolin bekerja pada 3 reseptor berbeda yang perlu diperhatikan dalam keracunan zat saraf. Atropin hanya berguna untuk melawan efek muskarinik, atau pralidoxim dan benzodiazepin bekerja pada efek lainnya. Jika terdapat gejala lokal pada mata atau saluran pernafasan, atropin tidak diindikasikan. Indikasi atropin intravena termasuk pasien dengan hipersalivasi, sekresi bronkial, atau bradikardia. Dosis besar dan dosis berulang mungkin diperlukan. Penelanan khususnya memerlukan dosis yang lebih tinggi hingga 20 mg. Titrasi untuk mendapatkan efek dengan memantau kemampuan pasien untuk membersihkan kelebihan sekret. Pupil dan detak jantung merupakan indikasi buruk mengenai dosis yang tepat pada pasien ini. Bradikardia atropin adalah terapi lini pertama kelas 2A untuk bradikardia simptomatik tanpa adanya penyebab reversibel. Pengobatan untuk bradidisritmia diindikasikan bila terdapat penyakit struktural pada sistem infranodal atau jika denyut jantung kurang dari 50 denyut per menit dengan tanda-tanda vital yang tidak stabil. Sekitar 20% bradidisritmia disebabkan oleh sistem kelistrikan jantung endogen. Penyakit struktural mungkin memerlukan atau tidak memerlukan resusitasi dan harus dipantau secara ketat dengan obat-obatan dan alat pacu jantung yang tersedia. Jika tidak ada perbaikan kondisi klinis setelah pemberian atropin berulang, pengobatan tambahan dengan atropin kemungkinan tidak akan efektif. Namun, perbaikan sementara dengan pemberian dosis berulang merupakan indikasi untuk melanjutkan pengobatan dengan atropin yang mungkin melebihi dosis maksimum kumulatif standar. Bradikardia pediatrik jarang terjadi pada jantung dan seringkali terjadi akibat hipoksia dan hipoventilasi. Jika bradikardia menetap meskipun bantuan pernafasan memadai, atropin diindikasikan. Pra-perawatan intubasi urutan cepat. Meskipun tidak direkomendasikan sebagai obat rutin, atropin dapat digunakan 3-5 menit sebelum RSI dimulai untuk mencegah bradikardia. Dalam kasus bradikardia pasca intubasi,
Atropin diindikasikan. Bradikardia pasca induksi lebih sering terjadi pada populasi anak karena dominannya respon vagal. Bahkan tanpa penggunaan suksinilkolin, atropin atau difenoksilat merupakan agen antimotilitas yang berguna dalam pengobatan diare sebagai terapi lini kedua dengan memberikan efek opioid, kerja sentral difenoksilat, dan memanfaatkan efek samping antikolinergik konstipasi untuk memperlambat motilitas. Jumlah atropin subterapeutik disertakan dalam bentuk sediaan untuk mencegah penyalahgunaan difenoksilat. Ini dapat mempotensiasi barbiturat, alkohol, atau obat penenang, dan oleh karena itu penggunaannya memerlukan kehati-hatian. Materi selanjutnya adalah farmakokinetik. Onset kerja atropin oral adalah dalam waktu 1 jam dan durasi kerja sekitar 4 jam. Bioavailabilitas obat 90%. Konsentrasi puncak obat dalam plasma darah tercapai dalam 1 jam. Absorpsi. Atropin dapat diserap dengan cepat dari saluran cerna. Atropin juga diserap dengan baik dari selaput lendir, mata, dan melalui kulit dengan bioavailabilitas sekitar 90% untuk sediaan oral dan sekitar 19-95% untuk sediaan mata. Atropin sediaan oral dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi plasma puncak antara lain sekitar 1 jam untuk sediaan oral, 2-4 menit untuk sediaan intravena, 30 menit untuk pemberian intramuskuler, serta 3-60 menit untuk sediaan tetes mata. Distribusi. Atropin didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh, melewati plasenta sawar darah otak, dan dapat masuk dalam ASI dengan jumlah kecil. Volume distribusi sekitar 2-4 liter per kilogram. Sekitar 14-44% atropin terikat pada protein plasma, terutama pada serum albumin. Metabolisme. Metabolisme atropin terjadi secara tidak sempurna di hati melalui hidrolisis enzimatik menjadi beberapa metabolit seperti konjugat asam tropin, dan glukuronida. Metabolisme atropin dihambat oleh pestisida organofosfat. Eliminasi. Atropin diekskresikan terutama melalui urin sebanyak 13-50% sebagai obat yang tidak berubah dan 33% sebagai metabolit. Waktu paroeliminasi yang diperlukan atropin sekitar 2-5 jam. Waktu paroeliminasi atropin meningkat lebih dari 2 kali lipat pada anak usia kurang dari 2 tahun dan populasi geriatri dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Dan materi terakhir adalah farmakodinamik. Atropin bekerja dengan menghambat secara kompetitif reseptor asetilkolin postganglionik dan efek vagolitik secara langsung sehingga menghambat efek parasimpatis dari reseptor asetilkolin pada otot polos. Atropin dalam dosis yang adekuat memiliki beberapa efek, antara lain meningkatkan denyut jantung dan bronkodilatasi. Atropin diketahui memberikan efek yang lebih kuat dan berkepanjangan baik pada jantung, usus, dan otot bronkial daripada skopolamin. Namun, efeknya pada iris, badan siliaris, dan kelenjar sekretori tertentu lebih lemah daripada skopolamin. Atropin juga dapat menginduksi midriasis dan sikloplegia. Pada mata, atropin dosis rendah dapat digunakan untuk menghambat progresivitas miopia. Sekiranya cukup sekian materi tentang atropin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.